Presiden, pemerintah ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, ini TAPRA ini berkaitan dengan papan ini. Tuh. Dan itu tugas konstitusi, karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dijalankan oleh seorang presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. TAPRA ini sesungguhnya ini perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Nah, sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ya ada problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu nggak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya begitu. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan TAPERA ini bukan potong gaji atau bukan iuran. TAPERA ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya. Itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa, nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak
Bang, datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam, ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik, minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya, saya silahkan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang tapera oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait tapera didominasi oleh keingintahuan masyarakat tentang apa itu tapera dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs tapera terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo tapera dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingintahuan masyarakat terhadap tapera dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, alhamdulillah, ya, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari nanti diatur oleh Mbak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya kami akan meminta kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho untuk menjelaskan, terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, yang kami hormati para pimpinan mewakili Komite Tapera yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Staf Presiden atas kesempatan yang diberikan, juga teman-teman wartawan untuk bisa kami memberikan penjelasan terkait dengan program Tapera pada siang hari ini. Baik, menyambung yang disampaikan Mbak dulu, ya, terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau ya pekerja gitu ya, pekerja penerima upah. Bentar, Pak. Ini mic-nya tampaknya maju lagi Pak, izin Pak. Bentar, Pak. Saya minta izin pakai yang karena dari yang saya nggak bisa kata. Silakan. Takut sama Kepala BP Tapera itu. Mic-nya saya ikut grogi, Pak. Izin melanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta Tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut.
Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya. Terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya. Jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau ya memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk tabungan, karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur, ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track recordnya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Ya, jadi kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan ya untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya. Kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur, 2,1 juta tadi ngangsur dan plus tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 udah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya. Untuk itu, ya, untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera atau www.tapera.go.id. Itu barangkali, Mbak Lul, terkait kemanfaatan. Bicara mengenai siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi. Silakan Pak dijelaskan. Baik, makasih. Ya, terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan itu pertanyaannya. Ya, kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking, ya, kepesertaan ke beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, kemudian BPJS TK untuk segmen swasta dan pekerja mandiri, ya. Ya. Itu dulu barangkali ya terkait kepesertaan, ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar, Pak, bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Nah, ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan, ya, menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Ya. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah, bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya, dari hasil pemupukan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membaur.
Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam Undang-Undang Tapera ini kan sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP 25 dan PP 21 yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan PP 25, tapi menjadi heboh seperti saat ini. Itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka ngejar kesenjangan kewirausahaan rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Itu Mbak barangkali. Ya, baik. Saya akan bergeser kepada dari Kemenaker, begitu. Dari Kemenaker, Ibu. Bagaimana rencananya mekanisme pungutan akan dilakukan dan juga di sini menghadapi berbagai penolakan dari dunia usaha serta juga isu mengenai ini membebani para pekerja. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Lulu, yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan media yang kami hormati. Jadi seperti tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa ini adalah suatu masukan refleksi bagi pemerintah karena kami kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai Tapera, khususnya kehadiran dari PP 21 2024 terkait dengan pungutan bagi pekerja non-ASN TNI dan Polri sebagaimana PP 21 2024 dapat dilihat di pasal 15. Nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut. Dan tenang saja, ini durasinya masih 2027. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, terbitnya PP 21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non-ASN TNI Polri, karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua langsung isu penolakannya. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal, jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi, public hearing secara masif. Kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenagakerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif. Dan sekali lagi, ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun, non-ASN, TNI, dan Polri. Demikian, Mbak. Satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa Tapera membebani para pekerja. Sudah tipis makin miris begitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi Tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta Tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta Tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan Tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Mbak Lulu.
Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen PAI dan Jamsos Kemenaker RI. Dan berikutnya kami ingin menyapa dari Kemenaker di sini. Mohon maaf, dari PUPR. Dari PUPR sudah ada Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Bapak Heri Trisaputra Yuna. Pak Heri, tadi sudah dijelaskan mengenai backlog, tapi mungkin PUPR memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di Indonesia, dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Lulu. Yang kami hormati Bapak Kasda Presiden, rekan-rekan media, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana disampaikan, itu ada 9,9 juta backlog kepemilikan, jadi yang belum punya rumah, ya. Namun di luar itu berdasarkan Susenas 2023 itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak huni. Jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan, ya. Nah, sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya dia bisa KPR tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Heru, ya, atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Nah, tentu kalau kita melihat program kita hari ini di PUPR, ya, ada yang namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang sumbernya dari APBN. Itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229.000 yang disediakan, tahun ini agak turun 167.000, ya. Itu salah satu program. Lalu program yang lainnya yang Tapera. Nah, Tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan, ya. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang, ya, bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi real yang dihadapi. Di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak 4 juta rupiah kepada para penerima manfaat nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil. Itu mungkin Bu, coba dulu. Apalagi tadi? Baik, terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, bagaimana perannya Pak, terutama nanti dikaitkan dengan ketika Tapera sudah berjalan Pak? Ya, tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur kita selesaikan. Kita butuh skema pembiayaannya, ya. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang 4 dan juga Undang-Undang Nomor 1, ya. BP Tapera adalah nanti ultimate institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya, ya, melalui skema tadi tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau, yang tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh Pak Komisioner, ya, seperti itu. Nah, tentu tantangan besarnya adalah di skala nih. Kalau tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar 250 ribuan unit, padahal kalau melihat jumlah yang harus diselesaikan sangat besar sehingga perlu inovasi di sini, ya. Nah, satu lagi mungkin program di Kementerian PUPR, kami juga ada yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembiayaan untuk Rumah Swadaya. Nah, ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil 1-2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah seperti itu. Demikian mungkin Bu. Terima kasih. Satu lagi Pak, adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema Tapera ini, Pak? Ya, ada banyak negara yang sudah menerapkan. Yang paling dekat mungkin Singapura dengan Central Provident Fund, ya, sifatnya juga wajib, ya. Kemudian ada di Malaysia itu Employee Provident Fund juga wajib.
sumbernya sama dari tenaga kerja juga dari pemberi kerja ya. Kemudian ada juga di Cina Housing Provident Fund, dan di Korea Selatan ada National Housing Fund, dan ada banyak lagi negara yang lain. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dari PUPR. Terima kasih Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Berikutnya saya akan beralih ke Kementerian Keuangan. Sudah hadir di sini Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Bapak Saiful Islam. Pak Saiful, bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program Tapera ini, Pak? Karena Presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang untuk revisi PP 21 tahun 2024. Seperti apa sebenarnya bentuk penghitungan yang dimaksud, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu. Yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Tapera ini konsepnya adalah merupakan tabungan peserta yang dikelola untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan sustainable. Ini dalam rangka untuk membiayai perumahan. Tadi Pak Heri sudah sampaikan kondisi backlog yang ada di Indonesia yang masih sangat tinggi. Dan pembiayaan untuk sektor perumahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat. Sekaligus ini adalah juga untuk mengemban misi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah landasan kenapa kemudian program ini didesain, dipikirkan, dan terus disempurnakan tentunya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi, terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh BP Tapera. Rekan-rekan media sekalian, bahwa semenjak BP Tapera didirikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, ada 3 dana yang dikelola oleh BP Tapera. Yang pertama adalah BP Tapera ini membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh ex-Bapertarum. Jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan untuk kebutuhan rumah bagi ASN sipil ya. Yang kemudian pada saat lahirnya undang-undang ini kemudian dialihkan ke dalam BP Tapera. Pada saat pengalihan di sekitar tahun 2018 setelah undang-undang ini diterbitkan, dana semula itu sekitar 11,88 triliun rupiah. Yang kedua adalah pada saat BP Tapera dibentuk, ada juga alokasi dana modal awal, ini semacam modal kerja bagi BP Tapera untuk bekerja, dan 2,5 triliun itu sumbernya adalah dari APBN 2018, di mana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional dan investasi dari BP Tapera. Jadi pada saat start beroperasi, BP Tapera itu sudah dikasih modal awal, sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, beroperasi, menjalankan program-program yang dimandatkan sesuai dengan undang-undang. Nah, yang ketiga, dana yang dikelola oleh BP Tapera, ini yang berulang-ulang juga disampaikan oleh Pak Heru tadi, adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana. Jadi gini, pemerintah menginvestasikan melalui, kalau yang tadinya adalah Bapetarum, kemudian ketika Bapetarum tidak beroperasi lagi, digantikan oleh BP Tapera, maka pengelolaannya dilanjutkan oleh BP Tapera. Dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terakhir kemarin, dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sampai dengan 2024 kuartal pertama maksud saya itu sekitar 105,2 triliun. Jadi 3 dana ini yang dikelola oleh BP Tapera yang bisa dianggap sebagai 3 sumber dana,
Dan masing-masing itu sudah ada tata kelola sendiri-sendiri. Cara untuk mengelola dana modal awal seperti apa, kemudian mengelola dana tapera peserta ASN ex Baper Tarum tadi itu, yang saat ini belum dilanjutkan lagi ya, karena PMK-nya belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga adalah pada saat mengelola FLPP. Ini khusus untuk tadi membiayai perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang targetnya itu juga disesuaikan dengan target RPJMN. Ini adalah RPJMN terakhir tahun 2024, dan alhamdulillah informasi dari Pak Dirjen, Pak Iritaza tadi, target itu sudah terpenuhi dalam rangka pemenuhan RPJMN yang berakhir tahun 2024 tersebut. Demikian Mbak Lulu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, di ruang publik ini juga beredar banyak isu bahwa pemerintah ini sedang panik dengan berbagai cara berupaya untuk mengumpulkan dana publik, Pak. Setelah kemudian ya ada isu di masyarakat ya, rencana kenaikan PPN dan banyak isu lain yang kebetulan pada saat yang bersamaan. Bagaimana menjawab isu tersebut, Pak? Ya, kawan-kawan sekalian, bahwa seperti kita ketahui sebagai suatu negara, sumber utama dari penerimaan negara itu adalah berasal dari pajak untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintahan, baik itu untuk pemerintahan pusat maupun transfer ke pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik. Nah, kawan-kawan sekalian, walaupun ada target untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak, tapi kita ingin pastikan bahwa kaitannya dengan Tapera ini, program Tapera ini bukan merupakan program baru. Jadi kalau flashback ke belakang tadi, ini adalah merupakan program yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 4 tahun 2016 tahun 2016 tentang perumahan rakyat tadi. Jadi undang-undang sudah ada tahun 2016, kemudian ketika dikaitkan dengan upaya untuk mengenjot penerimaan, itu dari sisi time frame itu nggak ketemu juga sebetulnya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini yang penting menurut saya, bahwa dana simpanan peserta Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN, tidak masuk ke dalam APBN. Yang terjadi adalah justru penjelasan saya yang pertama tadi, APBN setiap tahun, paling tidak sampai dengan tahun 2024 ini, mengalokasikan sebagian dari investasi non-permanennya dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diharapkan itu bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah murah tadi. Jadi ini yang perlu untuk saya garis bawahi, bahwa simpanan peserta Tapera itu tidak masuk ke dalam skema APBN. Jadi dana Tapera ini dicatat berdasarkan individual account ya, pada bank kustodian namanya, per masing-masing peserta, by name, by nick, by address gitu ya, sehingga kemudian bisa diketahui historical dari dana dari masing-masing peserta tersebut, dan kemudian dikelola dan dipupuk pada instrumen investasi oleh manajer investasi yang profesional, dan yang tidak kalah pentingnya selalu diawasi oleh otoritas jasa keuangan secara reguler. Jadi mekanisme ini sudah berjalan selama ini di BP Tapera. Demikian Mbak Lulu. Satu lagi Pak, menjawab isu dan juga pertanyaan, apakah ada rencana ke depan porsi dari APBN untuk sektor perumahan akan ditambah Pak? Baik, kita tentu saja berusaha untuk melihat APBN ini secara keseluruhan. Jadi karena fiskal ini sektor yang harus diperhatikan, itu sangat multi purpose ya. Jadi perumahan ada termasuk salah satu sektor yang menjadi concern atau perhatian dari pemerintah. Di samping juga masalah kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat bahwa perumahan adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang juga kemudian pemerintah perlu hadir, paling tidak di tahun 2024 ini dukungan terhadap sektor perumahan itu tadi di samping dengan skema FLPP, ada beberapa skema yang lain
Jadi saya mengulangi lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Heri Teza. Di antaranya adalah insentif perpajakan berupa pembebasan PPN dan pengenaan PPh 1%. Ini dibebaskan paling tidak sampai dengan akhir tahun 2024 untuk rumah yang sampai dengan harga jual sekitar 5 miliar rupiah. Kemudian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi, ketika mereka akan membeli rumah dengan skema FLPP tadi itu, mereka juga masih bisa mendapatkan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta per penerima. Jadi teman-teman di PUPera akan melihat eligibility dari mereka. Kalau mereka eligible, mereka bisa untuk mendapatkan tadi uang mukanya disubsidi sebesar sekitar 4 juta rupiah. Kemudian juga ada program rumah susun dan rumah khusus, termasuk tadi kalau kaitannya dengan apa kelanjutan dari FLPP ini di tahun-tahun yang akan datang. Sekiranya memang program ini dievaluasi baik dan kemudian upaya untuk menutupi backlog perumahan masih dibutuhkan kehadiran dari fiskal. Dalam kacamata kami, proyeksi sampai beberapa tahun yang akan datang kelihatannya masih akan hadir. Cuma seberapa besar nanti kemampuan fiskal untuk membackup program dengan skema FLPP ini yang tentu terus akan dievaluasi dari tahun ke tahun. Demikian Mbak Lulu. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Islam. Dan berikutnya kita akan ke OJK, Bapak Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Pak Jasmi. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap BP Tapera, karena tentunya ini menjadi satu kekhawatiran besar masyarakat jika kemudian terjadi salah pengolahan investasi, terjadi korupsi, dana masyarakat yang dikumpulkan akan hilang. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Yang kami hormati Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, Bapak Ibu yang hadir, serta rekan-rekan media yang ada siang hari ini. Pertama tentu cakupan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dasarnya itu tentu pertama harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini salah satunya adalah ada undang-undang tentang Tapera, tadi sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu sebelumnya. Dan lalu kemudian juga secara khusus bahkan juga sudah ada peraturan otoritas jasa keuangan yang diterbitkan pada tahun 2022 mengenai cakupan dan bagaimana mekanisme terkait dengan pengawasan terhadap BP Tapera. Tapi juga kita harus ingat bersama bahwa Tapera itu adalah sui generis, di mana badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ada masukan, mic-nya kurang terdengar. Oh, oke, baik. Kurang dekat Pak. Ya, apa diulang lagi dari awal, Mbak Lulu? Oh, diperlukan tekan. Sorry, ya. Jadi kami sampaikan lagi bahwa terkait dengan konteks pengawasan oleh OJK terhadap Tapera, tentu acuannya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada undang-undang tentang Tapera, ada PP, dan lalu juga kemudian bahkan secara khusus OJK sudah menerbitkan peraturan OJK yang tadi kami sebutkan tahun 2022 yang lalu, POJK nomor 20. Nah, yang berikutnya yang kita juga harus ingat adalah Tapera ini adalah sui generis yang pengawasannya itu tidak hanya oleh OJK tapi juga oleh komite Tapera. Dan komite tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya, ada dari PUPR, ada dari Kementerian Keuangan, kemudian ada juga dari tenaga kerja dan profesional. Jadi kita harus kami adalah kita harus bersama-sama kolaborasi untuk tugas pelaksanaan pengawasan Tapera ini. Mungkin itu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak dari OJK, dan saat ini juga sudah hadir 3 penerima manfaat. Ada Bapak Nur Hadi yang berlatar belakang ASN, Bapak Bustomi yang merupakan pekerja mandiri, dan Bapak Komarudin pekerja swasta. Mungkin Pak Muldoko ingin bertanya langsung Pak, Bapak Kepala Staf, kami persilakan Pak. Kalau saya tanya ntar seolah-olah udah diatur itu. Coba lu cerita sendiri aja lah. Coba itu yang dari Nur Hadi dari ASN. Jadi Pak Nur Hadi ini peserta Baper Tarum ya, kelanjutan dari apa sekarang Tapera. Coba cerita apa manfaatnya. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Muldoko. Singkat aja, jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kami dari peserta PNS, manfaat dari Tapera saya bersyukur untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Alhamdulillah dengan cicilan 1,4 per bulan, dan saya bisa menempati dengan tipe 30/60. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi manfaatnya satu, apa cicilannya lebih rendah begitu atau gimana? Bunganya rendah? Cicilannya lebih rendah dengan Bunganya? bunga 5%. Itu flat Pak ya, Pak BP? Flat, Pak. Flat bunganya, selama 15 tahun itu flat ya? Iya, Pak. Oke. Intinya happy begitu ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, ya. Ya, yang penting itu. Ada Pak Bustomi sama Pak Komarudin salah satu aja. Pak Bustomi dari pekerja mandiri, Pak Komarudin pekerja swasta. Ini skemanya LFPP ya. Subsidi bunga 5% oleh pemerintah ya. Coba salah satu yang mana tadi? Yang baju merah lah itu. Tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. Saya mewakili saya di sini diminta untuk memberikan keterangan terkait masalah perumahan subsidi ya Pak. Jadi manfaat yang kami dapatkan, khususnya pribadi saya sendiri, dengan dari proses pengambilan sampai proses ACC, alhamdulillah itu sangat cepat. Proses administrasi juga sangat cepat, mudah, tidak lebih memudahkan ke saya. Khususnya untuk dari agunan, saya itu per bulan 1,2 itu flat. Ketimbang saya ketika waktu ngontrak dari cicilan dari ngontrak biaya 500 sampai 1 juta itu per tahun naik, dan alhamdulillah dengan dibantunya BP Tapera ini dengan agunan flat sampai 15 tahun, menurut saya alhamdulillah buat pribadi saya sendiri terbantu dengan bantuan pemerintah. Mungkin itu saja yang manfaat. Tinggalnya di mana Mas? Saya tinggal di Cilengsi Pak. Perumahan Cilengsi. Perumahan Cilengsi, Pesona Kahuripan 8. Jadi harganya berapa kalau itu? Harga rumahnya piro? Harga normal rumahnya itu 173 Pak saya Pak. 173. Iya. Dengan bunga? Dengan bunganya 5%. 5%. Setiap bulan angsurannya piro? Angsuran 1,2 Pak. 1,2. Oke. Itu sudah termasuk dengan asuransi Pak. Asuransi. Anakmu piro? Belum? Belum Pak, minta doanya Pak. Kaya juga ya, belum nikah udah punya rumah ini. Ya. Mantap. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya pikir sudah cukup lengkap tadi. Berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat sudah dilemparkan tadi oleh Mbak Lulu. Tapi mungkin teman-teman masih ada lagi, saya persilakan. Baik, kita masih ada waktu 20 menit untuk pertanyaan. Yang sana satu, yang di sini dua, di sini dua di kiri ya. Yang sebelah kanan silakan Mbak yang dengan hijab biru, silakan. Disebutkan dari asal medianya ya Mbak ya.
Selamat siang, saya Alma dari Detikom. Mau tanya ada beberapa sih Pak. Mau memastikan lagi terkait pemotongan ini apakah akan dilakukan setelah 2027 setelah semua perusahaan mendaftarkan pekerjanya atau seperti apa? Lalu bagaimana jika ada pekerja yang menolak untuk ikut iuran tapera? Apakah sudah ada skemanya atau belum? Lalu untuk peserta yang sudah memiliki rumah atau yang memiliki gaji di atas 8 juta atau tidak termasuk MBR, selain mendapatkan nanti setelah pensiun mendapatkan uang tabungannya dan juga hasil pemupukan, akan ada manfaat apa lagi selain itu? Boleh gantian yang lain ya Mbak ya pertanyaannya. Terima kasih. Sebelah kanan tadi siapa lagi mau tanya? Ya, silakan Mas. Selamat siang Bapak Ibu. Andi dari Kata Data. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau dilihat di laman resminya BPJS Tenagakerjaan, itu di program jaminan hari tua ada namanya manfaat layanan tambahan, yang dimana 30% dari jaminan hari tua itu bisa digunakan untuk perumahan, entah itu KPR 500 juta pagunya, terus ada renovasi 200 juta pagunya, sama satu lagi saya lupa pagunya 100 juta. Nah, dengan melihat program itu, apakah Tapera nggak jadi program yang redundan ya Pak, Bu, dengan adanya program itu? Yang terus yang kedua, kalau boleh tahu portofolio yang akan dijadikan investasi nanti akan seperti apa ya Pak? Bisa dikategorikan jadi agresif berapa persen, moderat berapa persen, sama netral berapa persen? Sama satu lagi ada titipan dari Bu Sinta Kamdani. Ini kenapa kan ini konsepnya tabungan ya? Kenapa harus wajib, nggak sukarela gitu? Apa yang menyebabkan ini jadi harus diterapkan? Dan kalau melihat UMP Jakarta kan 5.060.000 ya Pak Bu. Kalau upahnya 5.060.000 Rp1 itu apakah juga harus wajib gitu? Makasih. Ada yang bedanya Rp1 ya. Makasih loh Mas Andi. Saya kumpulkan lagi dari yang sebelah kiri tadi. Ya, Mas yang di belakang yang baju kotak-kotak silahkan Mas. Dan berikutnya Mas yang di depannya ya. Silahkan. Dari mana? Tes. Saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Mau izin bertanya terkait dengan Tapera ini sendiri, soal pekerja mandirinya juga. Kira-kira untuk pekerja seperti ojol dan kurir itu apakah juga akan masuk dalam klasifikasinya? Terus yang kedua dengan adanya... Seperti apa? Kurir? Ojol. Oh, oke. Terus yang kedua dengan adanya program ini, apakah backlog bisa dipastikan bisa teratasi? Mengingat kan di 2022 backlog untuk perumahan sendiri baru 2% ya. Dan dari respon keberatan dari pekerja dan pengusaha sejauh ini, apakah selama ini untuk pemerintah sendiri belum meminta masukan hingga dari pekerja dan pengusaha sehingga menuai penolakan yang cukup pro dan kontra sejauh ini? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bisnis Indonesia. Berikutnya silakan Mas, langsung saja. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Denny, Jakarta Post. Pertanyaan pertama, ini bisa buat rumah subsidi doang atau komersil juga? Tapera. Terus apartemen juga gimana ya Pak? Kalau itu karena kan di PP cuma rumah dan pemukiman. Habis itu ini UU udah dari 2016, PP 2020, tapi kenapa aturan pelaksana tingkat kementerian masih belum terbit gitu loh? Dan kayak kenapa tiba-tiba tahun ini pengen dikejar? Kalau dari freelancer juga gimana mau mengutnya caranya? Sama ini ada titipan upaya sosialisasinya akan seperti apa? Sama dari APBN resikonya seperti apa? Makasih. Baik, terima kasih Mas. Saya akan langsung persilakan saja untuk dikumpulkan dalam satu pertanyaan, satu jawaban. Mungkin dari BP Tapera terlebih dahulu Pak, silakan. Baik, yang pertama mungkin Pak Alma ada beberapa pertanyaan yang menjadi domain Tapera ya, akan saya jawab ya. Apakah ada manfaat lain ya selain pengembalian pokok simpanan dan hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir? Yang pertama itu memang benefit tambahan Mbak untuk yang non MBR ya. Mohon maaf ya. Jadi benefit utamanya untuk
penabung yang tidak memanfaatkan fasilitas KPR, ya, atau kita sebut dengan penabung mulia. Yang pertama tadi tentu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya, ya, yang saat ini ya dari peserta Baper Tarum rata-rata masih di atas suku bunga deposito, ya, itu pertama. Terus kemudian manfaat selanjutnya, ya, saat ini sedang kami kembangkan manfaat-manfaat atau benefit tambahan, ya, yang berupa referral, ya, seperti mungkin diskon-diskon khusus dengan beberapa merchant yang saat ini sedang kami jajaki, ya, ataupun dengan teman-teman perbankan terkait dengan mungkin kemudahan di sisi fasilitas kredit konsumsi bagi penabung mulia, ya, atau skema lainnya yang saat ini sedang kami juga terus kaji, kembangkan dalam rangka memberikan benefit tambahan kepada para penabung mulia. Jadi tidak hanya kemudian dapat hasil pemupukannya, skema-skema benefit tambahan saat ini juga sedang kami upayakan, ya. Yang pertama. Kemudian dari Mas Andi terkait dengan portofolio investasinya seperti apa, ya. Jadi ini juga menjawab kekhawatiran terkait dengan prudensial pengelolaan simpanan masyarakat yang ada di BP Tapera. Ya, jadi saat ini portofolio investasi dari hasil simpanan, ya, peserta yang saat ini masih tadi yang disampaikan Pak Saiful Islam, ya, dari peserta ex Baper Tarum, ya, ini kita optimalkan melalui kontrak APDT, ya, kontrak pengelolaan dana Tapera, ya, atau mohon maaf, kontrak investasi kolektif yang itu dijalankan oleh para manajer investasi, ya, dan portofolionya ini kurang lebih 80% ya, itu di obligasi, ya, di obligasi, ya, obligasi, baik obligasi paling banyak di obligasi negara, ya, dan juga sebagian di obligasi korporat. Dan guideline risk appetite kami, instrumen obligasi yang dibeli mungkin ya oleh para manajer investasi yang sudah kita akses dan kita pilih minimal grade A. Minimal grade A, ya, dan kebanyakan portofolio adalah di triple A. Jadi memang sangat secure, sangat aman. Itu risk appetite yang selama ini kita jadikan sebagai guidance dan selalu kita evaluasi, ya, kinerja para manajer investasi setiap 3 bulan, ya. Kemudian dari Mas Akbar dari Business Indonesia, ya, kemudian untuk akuisisi pekerja mandiri, ojol dan kurir apakah ini masuk, ya, sebagai peserta? Nah, salah satu substansi perubahan sebenarnya di PP 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 tentang penyelenggaraan Tapera adalah pengaturan terkait dengan peserta mandiri. Karena ini belum ada yang ngatur di PP sebelumnya, PP 25/2020. Nah, di situ menjadi kewenangan BP Tapera untuk mengatur terkait dengan kepesertaan mandiri. Nah, mandiri adalah para pekerja bukan penerima upah, termasuk pekerja yang ada di sektor non formal, ojol maupun kurir tadi, ya. Ya, ini akan kita uji sebagai peserta. Tentunya kriterianya adalah tadi dia berpenghasilan di atas penghasilan atau upah minimum, ya, penghasilannya. Yang di bawah itu ya nggak wajib. Tapi kalau dia mau sukarela mau daftar, ya kita terima, ya, kita terima. Kemudian terakhir dari Mas Denny, ya. Ini terkait dengan pemanfaatan, ya. Saat ini memang pemanfaatannya adalah difokuskan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, meskipun untuk FLPP-nya, ya, FLPP ya Pak, ya. Ini sudah ada rusun juga, ya. Sudah ada rusun, ya, bukan apartemen, ya, rusun, ya, rumah susun. Dan nanti skema-skema pemanfaatan, karena saat ini yang kita kembangkan baru 3, KPR, kepemilikan rumah, KPR, bangun rumah, udah punya tanahnya, tidak punya uang untuk bangun, kita kasih fasilitas pembiayaan, ataupun KRR, kredit renovasi rumah. Hanya 3 skema tadi adalah untuk rumah pertama. Mungkin itu dulu, makasih. Baik, terima kasih Pak. Dari Kemenaker, Ibu Dirjen ingin menjawab pertanyaan yang diarahkan Kemenaker, silakan Bu. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa
pemotongan gaji upah nanti akan diatur mekanismenya secara detail dan teknis dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Terbitnya kapan? Selama-lamanya tahun 2027 kalau amanat PP. Jadi bukan sekarang. Kemudian yang kedua, sudah ada MLT BPJS Ketenagakerjaan, kenapa ada tapera sih gitu kan? Tapera tuh sudah ada di Undang-Undang 4 2016, beda nih sifatnya, mekanismenya juga beda. Tadi mekanisme dan simulasi hitung-hitungannya sudah disampaikan Pak Heru, tapi in prinsip saya mau sampaikan kalau MLT itu M-nya manfaat, L-nya layanan, T-nya tambahan dari JHT. Jadi kalau pekerja ngiur ikut JHT, uangnya kan dikelola BPJS Ketenagakerjaan kan, dikembangkan. Nah, negara memerintahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan bonus ya, dalam tanda kutip katakanlah ini sebagai bonus, makanya disebut manfaat layanan tambahan bagi pekerja yang ikut JHT. Karena pekerja sudah menitipkan uangnya ke BPJS Ketenagakerjaan, dikelola, nanti ketika di hari tua dia bisa ngeklaim kan. Nah, sementara sebelum si pekerja tua uangnya kan dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dikembangkan, diinvestasikan. Nah, maka diperintahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat layanan tambahan berupa perumahan. Bisa untuk beli rumah baru bagi yang belum punya rumah, bisa untuk renovasi rumah. Sifatnya tidak ada syarat upah minimum gitu, selama dia adalah selama pekerja itu adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ikut program JHT. Sifatnya sukarela, tidak diwajibkan. Nah, kalau tapera ini memang wajib karena itu amanat undang-undangnya. Jadi saya tadi menjawab juga just tip dari Bu Sinta Kamdani Apindo ya. Kenapa sih kalau tabungan wajib? Ini kan PP ini terbit melaksanakan amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undangnya memang begitu. Undang-undang 4 tahun 2016. Kalau nanti yang menitip-nitipkan mungkin tidak happy dengan undang-undang ini, ada mekanismenya. Jadi ini PP ini hadir memang adalah amanat dari undang-undang. Jadi nanti Permenaker pun atau peraturan menteri lain misalnya hadir ya amanat dari aturan yang lebih tinggi. Kemudian ojol, ya kan? Tadi ojol ditanya. Memang saat ini kami Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun regulasi teknis dalam bentuk Permenaker mengenai pengaturan tentang ojol. Ini pun belum selesai, kami masih public hearing. Nanti pada saatnya akan kita pertemukan atau kita harmonikan antara Permenaker pelindungan bagi pekerja ojol dan platform digital workers dengan penting atau urgent nggak mereka ini masuk dalam skema tapera ya. Jadi kalau sekarang belum bisa saya jawab ya. Kemudian upaya sosialisasi ya, betul, hikmah dari banyak pertanyaan dan ekspresi positif negatif ya, mungkin banyaknya negatif terhadap PP, kehadiran PP tapera ini adalah kami akan segera melaksanakan sosialisasi dan public hearing. Public hearing ini akan kami lakukan dengan beberapa skema. Yang pertama, mulai minggu depan Kemnaker akan melaksanakan sidang LKS Tripartit Nasional. Kita tahu LKS Tripartit Nasional komposisinya adalah perwakilan masing-masing 8 orang dari perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja yang besar-besar, dan juga 8 orang dari perwakilan Apindo Kadin dan 8 orang dari perwakilan kementerian lembaga terkait. LKS juga ada di pemerintahan daerah, di provinsi dan kabupaten kota. Jadi keserentak akan kita lakukan sosialisasi melalui LKS Tripnas, kemudian melalui Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah yang ada di seluruh provinsi, kabupaten kota, dan juga secara masif akan kita lakukan dalam program-program kita di seluruh Indonesia. Rasanya itu Mbak yang bisa saya jawab sesuai dengan tupoksi Kemnaker. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirjen. Ya, kita sudah mendapatkan jawabannya begitu ya dari pertanyaan-pertanyaan. Nanti wartawan juga bisa mungkin melakukan doorstop di depan. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala Staf untuk menutup konferensi pers kita kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan terima kasih kepada semua yang hadir stakeholder di sini. Kesimpulan saya bahwa tapera ini tidak akan ditunda. Memang belum dijalankan. Ya. Sejak ada perubahan dari Bapertarum ke tapera, ada kekosongan tahun 2020 sama dengan 2024. Tidak ada sama sekali iuran. Karena memang tapera belum berjalan. Gitu. Nah, nanti tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu
setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Ya, apa itu? Peraturan ya, keperaturan dari Menteri Tenaga Kerja. Yaitu itu nanti baru bisa berjalan dengan baik. Itu teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami mengundang para narasumber untuk berfoto bersama di bagian depan dari ruangan ini. Terima kasih banyak. Kami juga mengundang rekan-rekan jurnalis jika ingin mengabadikan foto bersama di bagian depan dari ruangan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.